Armageddon adalah peristiwa besar di akhir zaman, yaitu perang dunia terbesar yang dimulai dari Megiddo, dan dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubro, yaitu suatu huru-hara besar yang belum pernah ada tandingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberi kesehatan. Di akhir zaman teknologi musnah, ketahui apa sebabnya. Akhir zaman ini diantara sunnah Rasul yang sering dilupakan adalah bersukan. Olahraga yang dimaksud adalah menunggang berkuda, memanah, pedang, tombak. Adakah kita bertanya, mengapa Rasul mensunahkan sukan tersebut? Setelah mempelajari beberapa hadis-hadis syahih, maka kita dapat menemukan kaitan bahwa perang akhir zaman, perang melawan Dajjal dan Yahudi, beserta musuh-musuh Allah lainnya, sudah kembali masa di mana alat teknologi canggih tidak boleh digunakan lagi. Teknologi canggih pada masa itu telah hancur karena jatuhnya meteor yang memiliki magnetik sangat kuat menyebabkan elektrik dan juga mesin tidak berfungsi. Senjata yang digunakan hanya senjata pada zaman dulu seperti pedang, panah, dan tombak. Sedangkan kendaraan hanya bisa memakai kuda, unta, gajah. Nah, untuk itu setiap umat muslim sudah saatnya melatih diri, keluarga dan generasi selanjutnya untuk mengasah kemampuan menggunakan senjata dan kendaraan berkuda untuk mempersiapkan diri kita untuk berperang. Bahkan bangsa Yahudi telah bersiap melatih diri berperang dengan kuda, pedang, panah, dan tombak. Yahudi memang orang-orang pintar, jenius yang berpikir dan mempelajari. Hanya sayangnya mereka ingkari. Berikut juga kutipan ramalan dari ilmuwan modern tentang perang akhir zaman tanpa menggunakan teknologi tinggi. Einstein, Perang Dunia Ketiga tidak akan menggunakan teknologi. Steve Jobs, selepas saya, kalian semua akan kembali ke zaman batu. Selain itu, ada sebuah hadis yang menekankan akhir zaman nanti akan berlakunya perang menggunakan pedang dan Dajjal akan disembelih dengan pedang. Hadis Nabi juga menyebut bahwa Yahudi akan bersembunyi di balik-balik batu dan kayu dan hanya selamat di belakang pohon Yahudi, yaitu pohon karkat, yang banyak ditanam sekarang di Israel. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan datang hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi dan membunuh mereka. Sehingga bersembunyilah orang-orang Yahudi di belakang batu atau kayu. Kemudian batu atau kayu itu berkata, wahai orang muslim, wahai hamba Allah, ini ada orang Yahudi di belakang saya, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon karkat, yang tidak berbuat demikian, karena ia termasuk pohon Yahudi. Betulkah? Bukannya sekarang peralatan perang sudah modern? Ini berkaitan erat dengan hadis Rasulullah yang memerintahkan kita umat Islam untuk belajar berenang, memanah dan berkuda. Meskipun belum dipublikasikan secara masif, para peneliti NASA Amerika telah menemukan suatu energi di bumi yang dapat memusnahkan gelombang elektromagnetik. Energi itu dapat meledak sewaktu-waktu, dan diperkirakan akan meledak puluhan tahun kemudian dan akan melenyapkan gelombang elektromagnetik. Apa itu gelombang elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang YG dapat merambat tanpa melalui medium perantara. Signal HP, satelit, gelombang audio dan visual televisi bisa kita rasakan manfaatnya karena adanya gelombang ini. Apa dampaknya bila tidak ada gelombang tersebut? HP, TV, satelit tidak akan berfungsi. Bahkan senjata canggih seperti pistol, rudal, dan nuklear pun tidak boleh ditembakkan dan justru akan meledak di tempat jika tidak ada gelombang ini. Apalagi dampaknya? Dengan lenyapnya gelombang elektromagnetik, maka kehidupan akan kembali seperti zaman dahulu yang menggunakan peralatan-peralatan tradisional. Orang-orang yang mempunyai keahlian memanah, berenang, berkuda dan bela diri akan sangat bermanfaat di masa ini. Selain itu udara akan sangat panas, sumber-sumber air mengering dan pertanian gagal panen dan lain sebagainya, sehingga kehidupan akan sangat sengsara. Di masa inilah Dajjal laknatullah akan muncul dengan menawarkan segala kesenangan-kesenangan. Di mana digambarkan di tangan kanannya air dan di tangan kanannya api. Bisa menumbuhkan tanaman-tanaman dan bahkan manusia yang telah mati. Dajjal kemudian mengaku sebagai Tuhan. Siapa yang tidak akan tunduk kepada Dajjal dan menjadi pengikutnya pada waktu itu, di mana kondisi sedang serba sulit? Rasulullah pun mewanti-wanti umatnya di akhir zaman untuk tidak berupaya menemui Dajjal meskipun dia merasa memiliki keimanan yang tebal.
Karena manusia setebal apapun imannya akan luntur di hadapan Dajjal. Maka dari itulah Rasulullah mengajarkan doa perlindungan dari fitnah Al-Masih ad-Dajjal ketika duduk tahiyat akhir dalam sholat. Berikut doanya. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, siksa neraka jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah Al-Masih Dajjal. Saat ini tanda-tanda perang-perang akhir zaman itu sudah terlihat dan nyata. Perang yang disebut orang Barat dengan Perang Armageddon. Nabi Muhammad SAW menyebut perang akhir zaman ini sebagai Al-Malhamah Al-Kubro, suatu huru-hara besar yang belum pernah ada tandingannya, yang merupakan arena penampakan kuasa Allah untuk membungkus kesombongan orang kafir.